Mungkin ini dari PPT yang kedua. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu kita menjelaskan pengertian tentang pasar uang keuangan internasional. Pasar uang internasional ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana akan ditransfer secara efisien dan dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung pada pihak yang membutuhkan, yaitu peminjam. Untuk saat ini, perbedaan pasar uang internasional dengan pasar uang domestik adalah dalam hal jenis transaksi yang menjadi antara institusi keuangan dengan MNC. Transaksi keuangan dilakukan dalam berbagai jenis mata uang dan dalam jumlah yang sangat cukup besar. Oke, selanjutnya motif menggunakan pasar keuangan internasional. Di sini motifnya ada dua jenis, yaitu motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing dan yang kedua untuk meminjam dari pasar asing. Untuk motif yang pertama itu ada tiga, yaitu tingginya tingkat suku bunga asing, dan yang kedua itu taksiran kurs mata uang, dan yang ketiga manfaat dari diversifikasi internasional. Dan yang kedua itu ada dua jenis juga, yaitu yang pertama tingkat suku bunga, yang kedua yaitu taksiran kurs mata uang asing. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan dua elemen penting dalam pasar keuangan internasional. Di sini ada dua elemen, yaitu pasar uang Eropa dan pasar uang Asia. Pasar uang Eropa ini merupakan pasar euro currency yang berkembang selama tahun 1960 hingga 1970. Pada periode tersebut banyak MNC yang memperluaskan usahanya dalam dolar AS, digunakan secara luas sebagai sarana perdagangan internasional. Itu yang kedua, pasar uang Asia. Seperti pasar uang Eropa, pasar uang Asia berawal dari pasar uang yang melibatkan sebagian besar deposito dalam dolar. Awalnya dikenal dengan pasar dolar, sebagian besar deposito dalam dolar. Selanjutnya ada tiga elemen penting yang memberikan kontribusi terhadap area persaingan global. Yang pertama, Undang-Undang 1 Eropa atau Single Eropa Act. Yang kedua, kesepakatan Basel. Yang ketiga adalah kesepakatan Basel yang kedua. Oke, selanjutnya yaitu pasar modal internasional. Pasar modal internasional adalah pasar obligasi internasional, yang dimana MNC juga dapat memperoleh dana jangka panjang yang menjual saham di pasar internasional. Saham yang ditawarkan akan lebih mudah terjual jika ditawarkan di beberapa pasar. Selain itu, pengeluaran saham di negara asing dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan pengakuan nama perusahaan di lingkup negara-negara internasional. Negara Amerika memerintahkan negara lain untuk memerlukan sejumlah besar dana dapat menjual saham di Amerika, dan penjualannya ini disebut dengan penawaran saham Nyanke. Kita perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan internasional ini mempengaruhi nilai MNC. Di sini ada 4 konteks. Konteks pertama yaitu perdagangan asing dengan klien bisnis, bisa dibilang itu antara ekspor dan impor. Konteks yang kedua yaitu investasi asing langsung atau akuisisi aset real asing. Konteks yang ketiga yaitu investasi jangka pendek atau pendanaan dalam bentuk sekuritas asing. Yang konteks yang keempat yaitu perdagangan jangka panjang dalam waktu yang tentunya sangat panjang sekali, yaitu obligasi internasional atau bursa saham asing. Mungkin ini dari PPT yang kedua. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.